Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berusaha untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena hanya berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa bersama-sama duduk mengkaji ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita menggapai ridhonya. Dan mudah-mudahan juga berhadirnya kita di majelis ini bagian dari tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat-niat kita sehingga ilmu yang kita usahakan untuk bisa kita fahami, kita amalkan bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki muqaddimah kedua dari kitab Tindak Tanduk Penguasa, yang mana di muqaddimah kedua ini penulis Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala menyebutkan 10 masalah yang masalah-masalah tersebut berhubungan erat dengan masalah kepemimpinan, masalah kekhalifahan secara umum. Seolah-olah kalau kita mempelajari 10 masalah ini, dengan 10 ini kita punya pondasi kuat, kokoh dalam bersikap. Harapannya seperti itu, karena di awal beliau sebutkan 10 dalil yang mana pengkhususannya larangan berontak dan tentang wajibnya mendengarkan dan mentaati. Kita salah bahas pada pertemuan yang lalu 10 dalil yang isinya adalah Al-Quran, hadis dan ijma'. Tidak boleh berontak kepada penguasa selama dia muslim dan di tangannya hak otoritas. Tidak boleh juga mengatakan di dalam hati, di dalam niatan diri, dia bukan presidenku, dia bukan rajaku, dia bukan penguasaku. Nah seperti itu. Harus sepenuh hati, di hati diyakini dia sebagai penguasa, di lisan juga demikian, dan di anggota badan praktik perintah yang wajib ditaati selama bukan kemaksiatan dilakukan. Ini sikap terhadap penguasa didalilkan oleh beliau dengan 10 dalil. Kemudian pada kesempatan kali ini ada 10 masalah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan ini yang waktunya cukup singkat ya. Pernah ulun coba 10 permasalahan dalam waktu habis maghrib tambah sedikit habis isya, cuman bisa 5. Mudah-mudahan di sini bisa 10. Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak bisa saja, ya kan? Baik, permasalahan pertama. Pada permasalahan pertama ini diangkat bagaimana seseorang bisa mendapatkan hak sebagai penguasa. Bagaimana langkah atau proses seseorang bisa memiliki hak sebagai penguasa. Ini permasalahan pertama. Ada 3 cara. 2 cara yang syar'i, 1 cara yang tidak syar'i. Namun hasilnya tetap dia diakui sebagai penguasa. Hak-haknya harus dipenuhi sebagai penguasa. Cara yang syar'i yang pertama dengan cara bai'at. Cara bai'at. Apa itu bai'at? Apa? Ya seorang ya seperti sumpah janji semisal itu, cuman ini hakikatnya mempercayakan bahwa sampeanlah jadi penguasa, sampeanlah jadi pemimpin. Yang ini dilakukan oleh tokoh-tokoh biasanya, atau pemimpinan-pemimpinan kabilah biasanya seperti itu. Dan kalau di Indonesia tidak ada sistem ini, ya, yang akan nanti kita sebutkan pada sistem yang ketiga yang tidak syar'i, ya, sistem yang tidak syar'i. Yang baiat ini dicontohkan dengan kejadian baiat terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada mulanya dari kalangan Ansar menginginkan, kami ada penguasa juga, ada amir juga, ada pimpinan juga. Nah, kalian dari Quraisy ada sendiri, kan seperti itu. Enggak, kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nahnu umara wa antumul wuzara. Kami dari pihak kami dari kalangan muhajirin adalah umara, para pemimpin,
dan dari pihak Ansar adalah wuzara, para menteri. Baiat saja Umar atau Abu Ubaidah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tidak, kata Umar, anta yang sebaiknya dibaiat. Akhirnya sepakat para sahabat baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar membaiat Abu Bakar, menyalami beliau. Tidak harus mesti salaman, yang penting menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya di dalam hati secara lisan bahwa dia adalah penguasa saat ini, menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara yang pertama dengan cara baiat, ya, cara baiat. Kemudian cara yang kedua, cara yang syar'i adalah istikhlaf namanya. Penyerahan tampuk kekuasaan dari penguasa pertama ke penguasa berikutnya. Dari penguasa yang sah saat ini ke penguasa berikutnya, namanya istikhlaf. Ini dicontohkan dengan kejadian Abu Bakar kepada Umar. Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tampuk kekuasaan langsung dipersilahkan kepada siapa? Umar bin Khattab. Cara baiat ini terulang di masa kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Karena Umar bin Khattab menentukan beberapa orang, dipilih ada sekitar 6 orang, tidak boleh keluar dari kalian yang jadi pimpinan setelahku. Dari 6 orang tersebut, ada satu kelompok yang mendukung sahabat fulan, ada satu kelompok yang mendukung sahabat fulan. Mereka gencar menanyakan kepada tokoh-tokoh kabilah dan sebagainya macamnya. Akhirnya puncaknya disepakati oleh mereka yang 6 ini, yang dipilih oleh Umar bin Khattab ini, Utsman lah sebagai penerusnya. Dan ini metodenya metode baiat. Metode baiat. Jadi ada 2 metode yang syar'i. Yang pertama baiat, yang kedua apa? Istikhlaf. Penyerahan langsung. Misalnya Pak Presiden Jokowi langsung menyerahkan dia. Ada masalah, ada apa, dia langsung wasiatkan. Saya wasiatkan pemerintahan periode berikutnya kepada Pak Prabowo. Itu namanya apa? Istikhlaf. Sehingga dengan begitu Pak Prabowo menjadi penguasa yang sah dengan cara yang syar'i. Nah, yang tidak syar'i yang ketiga ini, yaitu al-ghalabah atau kudeta. Namun dalam sistem demokrasi kita, kalau kita ingin berbicara lebih jauh, bukan bagian dari kudeta, tetapi tidak syar'i juga. Tidak syar'i. Kudeta ini begini, penguasa yang sah masih ada, datang orang memaksakan diri untuk jadi penguasa. Entah dengan cara perang, entah dengan cara politik, bikin makar atau segala macamnya. Akhirnya terjungkal dia dari tampuk kekuasaannya, duduk dia di singgasana penguasa, orang yang memaksakan diri ini tadi. Ini namanya kudeta. Berbeda dengan keadaan sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi berlalu waktu, tanggalnya sudah pas, tanggal 16 umpamanya ya, 16 April, langsung bukan presiden lagi. Ya siapa yang mau dikudeta? Nggak ada. Nah seperti itu. Cuman caranya sama-sama tidak syar'i. Sama-sama tidak syar'i. Namun hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap harus didengarkan, ditaati. Baik itu caranya syar'i maupun tidak syar'i, harus didengarkan, ditaati, tidak boleh berontak. Perintahnya kalau itu selama bukan maksiat, wajib untuk ditaati kalau memang dia wajibkan. Ada yang perintah sebatas anjuran. Kayak program apa? Keluarga berencana, keluarga besar itu kan. 2 anak tidak cukup, kayak gitu kan slogannya ya kan, keluarga besar. Nah itu anjuran, tidak wajib untuk ditaati. Ya, 2 anak cukup itu tidak wajib untuk ditaati. Bahkan ini adalah bagian dari apa yang dinyatakan oleh para ulama, bagian yang diharamkan. Kalau tahdidun nasl itu haram. Kalau tanzim, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Tanzim itu mengatur jarak, mengatur waktunya, kapan sebaiknya melahirkan kembali, kapan seharusnya bertahan untuk tidak melahirkan terlebih dahulu. Nah kalau sampai kategori 2 anak cukup itu adalah perintah, dan ternyata ini adalah perkara ijtihad ini kan, dan perkara ijtihad nanti akan dibahas pada pembahasan inti dari permasalahan ini. Bagaimana kalau sekiranya pemerintah memerintahkan dalam perkara ijtihad yang antum meyakini itu haram, sedangkan ijtihad dari pemerintah setelah dia berkomunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat, dengan ulama, dengan ahli ekonomi, dengan ahli sosial dan sebagainya macamnya, ditarik kesimpulan hasil ijtihadnya adalah harus diputuskan 2 anak saja.
Perkara ijtihad ini tidak ada ijma' umpamanya, maka harus ditaati. Itu di permasalahan nanti ya. Tapi ini sebatas anjuran saja. Buktinya anjuran bagaimana? Tidak pernah kalau anak ketiga langsung disembelih sebagaimana masa Fir'aun kalau laki-laki sembelih. Ini membuktikan itu adalah apa? Anjuran. Berarti ketika antum memproduksi, bukan produksi ya. Kasar sekali bahasanya. Ketika antum meminta rizki dan amanah, nih rizki selain rizki dia juga amanah nih anak-anak ini. Ya. Yang dibahasakan oleh para asatidzah kita, anak banyak itu sunnah, mendidik anaknya wajib, ya kan? Mendidik anaknya wajib. Sama seperti poligami, istri banyak itu sunnah, iya, tetapi adilnya wajib. Nah, sanggup adil enggak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau mau teriak-teriak poligami, makanya ulun pindah besunyi weh ini. Oh jarang bila besunyi itu bakal kejadian tuh jarang. Musuhnya ajakin kita lah. Baik, kita lanjutkan. Ini masalah yang pertama. Jadi ada 3 cara ya. 2 cara syar'i, 1 cara yang tidak syar'i. Namun natijahnya, hasil akhirnya tetap harus ditaati, tidak boleh berontak. Selama dia muslim, selama dia memegang tampuk kekuasaan. Kemudian, permasalahan yang kedua. Ketika pemerintah yang syar'i ini tadi memerintah atau melarang, lalu kita menaatinya, maka harus diyakinkan di dalam hati ketaatan itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syekh di sini, ketaatan kepada seorang pemimpin termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pembangkangan kepadanya adalah bagian dari maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku, kata Rasulullah, maka dia telah durhaka kepada Allah. Wa may yuti'il amira, barang siapa yang taat kepada penguasanya, faqad ata'ani, telah taat kepadaku, kata Rasulullah. Wa may ya'sil amira, barang siapa yang mendurhakai pemimpinnya, penguasanya, faqad asani. Nah, ini yang harus kita jadikan pegangan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia zalim, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Kalian punya tanggung jawab, mereka juga punya tanggung jawab. Mereka menuntut kita untuk menunaikan kewajiban, ya sudah, laksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nanti perkara mereka tidak menunaikan kewajiban mereka terhadap kita, itu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya. Tabungan di akhirat, gak ada ruginya di dunia ini, gak ada rugi. Karena itu jadi tabungan di akhirat. Itu yang harus kita camkan dan harus kita yakini bersama. Kemudian, ini permasalahan yang kedua ya, kemudian permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu. Taat kepada Allah dan Rasulnya dinamakan dengan ketaatan mutlak. Sedangkan taat kepada penguasa adalah ketaatan yang terikat. Apa perbedaannya? Mutlak dan terikat. Apa maksud dari terikat? Kalau penguasa memerintahkan sesuatu hal, jika sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ditaati. Jika tidak sesuai, maka tidak ditaati. Ini maksud dari kata terikat. Nah, ketaatan kepada penguasa itu adalah ketaatan yang terikat. Terikat aturan syariat. Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para penguasa di antara kalian. Cara pendalilannya bagaimana? Cara pendalilannya, pada ketaatan kepada Allah ada lafaz ati'u, taatilah. Pada ketaatan kepada Rasulullah ada lafaz ati'u, taatilah. Sedangkan pada perintah untuk taat kepada penguasa atau ulil amri tidak ada lafaz ati'u, yang menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri itu adalah ketaatan yang terikat. Jadi begitu cara berdalilnya. Tidak ada lafaz ati'unya pada ulil amri. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Alhamdulillah,
Masalah yang keempat sekarang. Permasalahan yang keempat ini ingin menekankan bahwasanya ketaatan kita kepada penguasa, ketaatan kita kepada ulil amri adalah demi kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan individu si ulil amri itu, tapi untuk kemaslahatan umum. Dan kemaslahatan umum itu diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Di sini dinukilkan oleh penulis pernyataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan pernyataan Imam Asy-Syatibi ini. Kalau ulun bacakan, ulun terjemahkan terlalu panjang waktunya. Intinya Imam Asy-Syatibi membawakan dua kasus. Kasusnya kasus jual beli yang terlarang, yang dari dua kasus tersebut ditarik sebuah kaidah, kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Dua kasus. Kasus yang pertama, kasus talaqis sila atau talaqi rukban. Talaqi as-sila atau talaqi ar-rukban. Talaqi as-sila atau talaqi ar-rukban ini adalah begini. Ini pasar, ini jalan. Di jalan ini para makelar berdiri menghadang para penjual yang belum masuk pasar. Para makelar ini menawarkan berbagai macam janji, segala macamnya, kampanye bukan makelar ini kan. Ya, bahwasanya yang kami pian daripada masuk ke pasar, uyuh lapah menunggui babila lakunya, karena ada jaminan laku. Coba jualkan langsung ke kami tukar seluruhnya langsung. Wah, itu cara makelar ya kan. Dibelilah misalkan harganya 2 juta rupiah. Masuk ke pasar diangkat setinggi-tingginya menjadi 5 juta, 8 juta, 10 juta rupiah. Maslahat nggak buat si makelar? Maslahat, ada keuntungan besar. Tapi mafsadat bagi masyarakat yang belanja di pasar itu. Mahal semuanya. Dari sini diharamkan oleh syariat yang namanya talaqi as-sila atau talaqi rukban. Ada juga kasus yang kedua, jual beli juga. Tapi ini bai'ul hadir lil badi. Jual beli antara makelarnya tadi enggak menghalangi jalan, tapi makelarnya langsung ke desa, langsung ke pantai beli ikan, langsung ke ladang beri buah-buahan, beli tanaman, beli sayurannya. Dibeli dengan harga serendah-rendahnya, balik ke pasar dijual dengan harga setinggi-tingginya. Ada maslahat untuk si pembeli, si maklar ada, tapi mafsadat bagi orang yang belanja di pasar itu. Jadi dari dua kasus ini disimpulkan oleh Imam Asy-Syatibi bahwasanya kemaslahatan pribadi harus dikalahkan dengan kemaslahatan umum. Contoh lain yang bisa dianalogikan dengan kasus ini adalah walimahan memakan jalan. Luar biasa walimahannya, orang makan iwak ayam, makan apa kan, daging kan, disediakan wadai. Ini walimahan memakan jalan. Pantas saja haram yang dimakan jalan ya kan. Iya. Paham kalau pian lah walimahan makan jalan. Luar biasa ya kan yang hadir di walimah itu, umpat makan jalan juainya. Itu kan kemaslahatan umum. Kemaslahatan pribadi untuk dua keluarga besar itu saja. Yang lainnya, Masya Allah, yang lewat ada ambulans, ada pemadam kebakaran dan sejenisnya yang lewat ya kan. Ada Pak Presiden lewat, terganggu juga gara-gara apa? Ada tadi. Nah, orang hendak kampanye. Ya, kemaslahatan pribadi, kemaslahatan umum kampanye itu. Tidak ada maslahatnya kampanye itu. Tidak ada maslahatnya. Bagus saja dihalang-halangi kampanye. Tidak ada maslahatnya. Bagian dari demokrasi. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya demokrasi ini tidak ada bagian sedikit pun dari unsur syariat. Orang-orang liberal mengatakan di antara contoh demokrasi adalah bagaimana terangkatnya Utsman ibnu Affan. Itu demokrasi. Karena mereka mengulang sejarah. Sejarahnya begini kata mereka. Ditunjuk 6 orang oleh siapa? Umar bin Khattab. Oleh pemerintah kan ditunjuk partai-partai yang resmi. Ya kan? Oleh pemerintah ditunjuk partai-partai yang resmi. Tapi pada proses berikutnya mereka salah cara berdalilnya. Memang
enam tokoh ini menjadi dua kelompok. Nah, masing-masing tokoh mendatangi tokoh-tokoh lainnya. Yang didatangi cuma tokoh-tokohnya saja, bukan khalayak ramai, bukan masyarakat umum. Yang ada di proses demokrasi adalah masyarakat umum. Yang gila asalkan dia tahu mana yang mungkin dicoblos, ya dia coblos. Padahal yang di dalam prakteknya Utsman ibnu Affan terpilih itu orang-orang terpilih saja yang diajak untuk berdiskusi, diajak untuk musyawarah. Walaupun bukan hanya sebatas 6 ini, yang 6 ini datang ke tokoh-tokoh dari kalangan Ansar, tokoh-tokoh kalangan Muhajirin. Benar secara sejarah seperti itu, tapi itu bukan dalil. Karena apa? Karena berbeda sekali. Yang satu ini proses demokrasi ini seluruh masyarakat ikut turun tangan, ya kan? Yang berilmu dan tidak berilmunya turun tangan. Sedangkan dalam kasus terangkatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu adalah orang-orang berilmunya saja, tokoh-tokoh besarnya saja. Seperti itu. Kalau umpamanya macam Wayahini itu hendak menjalankan itu, ya orang-orang yang berilmu. Tidak semua anggota dewan itu orang berilmu, karena ada orang-orang yang memang difungsikan sebagai boneka, ya kan? Tidak semua anggota MPR itu orang-orang yang berilmu, karena memang sebagian sebagai boneka saja untuk memperbanyak kursi dan semacamnya saja. Tidak bisa. Akhirnya apa? Yang benar-benar ditokohkan di masyarakat itulah yang dijadikan sebagai orang yang dijadikan tempat musyawarah. Nah, baru kalau ingin menerapkan demokrasi ala sahabat, kalau mau dipaksakan itu adalah demokrasi. Tapi sama sekali bukan bagian dari demokrasi. Nah, kita kembali ke permasalahan yang mana di sini dinukilkan juga oleh penulis Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kata beliau menukilkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innahu la islama illa bi jamaah wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah." Ini prosesnya. Tidak ada ketegakan Islam kecuali dengan berjamaah, berkelompok, bersatu padu semua masyarakat, semua rakyat. Tidak akan berdiri, tidak akan tegak Islam ini. Kemudian tidak akan tegak suatu kelompok masyarakat yang besar tanpa ada satu yang memegang tampuk kepemimpinan. Dan satu orang yang memegang tampuk kepemimpinan ini akan berefek kalau mau ditaati. Akhirnya kalau kita bikin analogi terbalik, kalau orang ingin menghancurkan satu kepemimpinan, dia ingin menghancurkan kemana pokoknya? Ke Islam. Ya. Jadi ada sisi lainnya di mana kita memperjuangkan Islam melalui demokrasi yang kita bahasakan dalam kaidah irtikabu akhafid dararaini, mengambil dua hal yang paling ringan dari dua hal, yang satunya berat, satunya ringan, dipaksa mengambil satu yang ringan untuk kepentingan Islam. Kalau ada yang mungkin untuk kepentingan Islam, paksa itu dipilih, walaupun ada hal-hal lain yang masih ada mafsadatnya dan banyak mafsadatnya. Jadi ulun kada kampanye, yang ini hanya sebatas lihat di sini kan gambarannya di situ. Tidak ada Islam tanpa komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat tidak akan berjalan bagus tanpa ada kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini akan berfungsi kalau ada yang namanya ketaatan oleh seluruh rakyat kepada pimpinan tersebut. Kita lanjut. Masalah kelima. Intinya apa? Kemaslahatan kepada ketaatan kepada pemimpin itu hakikatnya apa? Untuk kemaslahatan umum. Taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa, sezalim apapun dia selama dia muslim, maka itu sesungguhnya untuk kemaslahatan umum. Masalah yang kelima. Permasalahan yang kelima intinya adalah sabar kalau penguasanya penguasa yang zalim. Sabar kalau penguasanya adalah penguasa yang zalim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi." Barang siapa membenci sesuatu pada diri penguasanya, pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Kata perintah dipakai Nabi. Jadi hukum sabarnya apa? Wajib. Berarti orang kalau berontak, berarti dia melanggar kewajiban, berdosa. Berdosa. Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Kita katakan dosa besar.
Landasannya apa? Perintah diiringi dengan ancaman. Ancamannya apa kalau berontak? Mata famitatuhu mitatan jahiliyah. Kalau dia meninggal dunia, matinya seperti mati orang jahiliyah. Su'ul khatimah. Ketika kaidah untuk menentukan dosa besar atau dosa kecil, ada perintah atau larangan yang tegas atau tidak? Ada perintahnya, ada larangannya juga. Kemudian ada ancamannya atau tidak? Ada ancamannya. Mata mitatan jahiliyah. Orang jahiliyah itu jelas vonisnya masuk neraka. Sedangkan mata mitatan jahiliyah ini diperingan karena orang yang berontak tidak dikafirkan. Dia masih muslim. Namun mirip sekali keadaannya ketika dia mati dengan matinya orang jahiliyah. Luar biasa ancamannya, keras. Sehingga dikatakan wajib yang menjadikan pelanggarnya melakukan dosa besar. Bukan seperti dosa kecil seperti mengumbar pandangan. Namun ingat, dosa kecil itu kalau berulang-ulang, sebagaimana kata pepatah, fa innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil kecil. Ya. Jangan dikira dosa kecil kalau tidak ditumpuk-tumpuk, walaupun ada khilaf ya. Jujur ada khilaf antara ada yang berpendapat dosa kecil kalau ditumpuk jadi dosa besar, ada yang mengatakan ya namanya di dosa kecil ditumpuk seapapun ya tetap dosa kecil. Nah gitu. Berlepas dari khilaf tersebut, kita tidak mau diri kita sebagai tempat tumpukan dosa. Ingat seperti itu saja. Kemudian di sini tadi kan ada perintah. Nah, kita tegaskan juga tadi ada ancamannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang pernah kita bacakan juga pada pertemuan yang lalu, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Sebab tidaklah seorang keluar atau berontak kepada penguasanya walau hanya sejengkal. Kita sudah kasih gambarannya, sejengkal itu minimalnya di dalam hati mengatakan dia bukan penguasa aku atau dia bukan penguasa yang syar'i. Itu bagian dari berontak sudah. Kalau dia wafat dalam keyakinan semacam itu, kemudian dia mati dalam kondisi demikian, melainkan dia mati seperti mati jahiliyah. Coba luar biasa, sederhana saja. Dan banyak tidak yang berkeyakinan seperti ini, banyak saudara-saudara kita. Ya. Banyak saudara-saudara kita. Sebut saja ormas besar, Manchester United, ya kan, dan Newcastle United. Tahu antum kan? Nah, organisasi besar itu. Banyak. Bahkan termasuk organisasi yang paling benci Saudi, tapi kalau bantuan Saudi datang paling bahagia. Luar biasa. Mereka keras dengan kita lembut dengan mereka. Itu contoh kelembutan kita. Manchester United dan Newcastle United. Sentuh kelembutan. Kalau kita dibahasakan apa? Salap koreng ya sebagai. Masya Allah. Salah pikir. Kita tidak seperti itu. Sederhana saja kita. Alhamdulillah, masuk ke masalah ke-6. Permasalahan ke-6 ini penekanannya pada jika pemerintah lalai menunaikan kewajiban, maka ini bukan alasan bagi rakyat untuk lalai menunaikan kewajiban terhadap pemerintah. Jika pemerintah lalai dalam menunaikan kewajiban, maka ini bukan alasan bagi rakyat untuk lalai dalam menunaikan kewajiban kepada pemerintah. Di sini dibawakan oleh penulis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allahi, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapat engkau jika para penguasa yang bertahta di hadapan kami, mereka menuntut hak namun tidak memberikan hak kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Dengar, ini yang disabdakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengarkan para penguasa itu dan taati mereka. Menggunakan kata perintah lagi. Isma'u, kata perintah. Ati'u, kata perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan kalian pun bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Maksudnya, jika mereka melaksanakan menuntut hak,
namun tidak menjalankan kewajiban, tanggung jawab mereka. Jangan jadikan itu alasan untuk kita melakukan kesalahan yang sama. Kita tunaikan kewajiban kita, karena kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, bukan di hadapan mereka tanggung jawab menunaikan kewajiban itu. Tunaikan saja kewajibannya, nanti dapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan diajarkan sejak awal, baik itu pemimpinnya zalim maupun adil, segala sesuatu yang kita lakukan mengharap ridha Allah, bukan ridha pemimpin itu. Ridha Allah yang kita harapkan. Tidak peduli mau adil, mau tidak adil, tapi secara umum kita menginginkan pemimpin yang adil. Tapi kalau masalah melaksanakan kewajiban, semua kewajiban diusahakan untuk dilaksanakan. Masalah yang ketujuh sekarang. Sejak masa kenabian sudah dijelaskan bahwa akan ada penguasa yang zalim. Bukannya tidak ada penjelasan, sudah ada penjelasannya. Sehingga tidak ada dalil bagi teman-teman yang masih berkeyakinan penguasa yang ini syar'i, yang itu tidak syar'i. Mereka pilih-pilih, padahal syaratnya hanya dua, Muslim dan di tangannya ada tampuk kekuasaan, dia pemegang hak otoritas. Syaratnya dua. Mereka tambahkan syarat lain. Syarat lainnya adalah harus menegakkan syariat. Harus menegakkan syariat. Bagaimana menegakkan syariat? Menyatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah undang-undang dasar negeri. Ini melanggar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal kepemimpinannya, sejak awal digambarkan oleh Rasulullah, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifun wa tunkirun. Sesungguhnya akan ditimpakan kepada kalian para penguasa yang kalian mengenalnya namun kalian mengingkari mereka. Sejak awal penguasa tersebut sudah melanggar syariat. Apa gunanya teriakan kita menjadikan undang-undang kita Al-Quran dan As-Sunnah, padahal di saat itu dia sedang melanggar syariat? Apa manfaatnya? Ini menunjukkan bahwasanya sejak awal tidak ada syarat harus ada kumandang yang nyaring bahwa Al-Quran Sunnah dan undang-undangnya. Tidak ada. Bahkan Rasulullah menegaskan, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Barang siapa yang membenci yang diingkarinya, maka dia telah berlepas diri, dan siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Akan tetapi siapa yang ridho dan taat, merekalah yang tercela dan berdosa. Yang ridho tercela, yang taat tambah lagi dosanya. Tercela itu artinya berdosa juga. Di sini dijelaskan oleh penulis ada 5 keadaan seorang dalam menyikapi penguasa yang zalim. 5 keadaan. Keadaan yang pertama, membenci dan berlepas diri. Dia adalah orang yang membenci keburukan yang dilakukan oleh penguasa dengan hatinya dan tidak mampu untuk mengingkari dengan lisannya. Orang seperti ini telah berlepas diri dari perbuatan jelek para penguasa tersebut dan dia diberikan uzur ketika tidak melakukan pengingkaran secara terang-terangan. Itu penjelasan dari penulis. Jadi tingkatan yang pertama, keadaan pertama adalah dia benci terhadap kezaliman yang ada, dan dengan kebenciannya itu dia berlepas diri, tidak terkena dosa karena dia tidak mampu mengingkari secara terang-terangan. Ada keadaan yang kedua, yaitu mengingkari dan selamat. Dia adalah orang yang mengingkari kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kadar kemampuannya. Orang seperti ini selamat baik dari mengerjakan kesalahan maupun tidak. Orang baik dari mengerjakan kesalahan itu maupun tidak mengingkarinya. Nah, cara mengingkarinya ada 2 macam. Cara yang pertama, mengingkari kezaliman tanpa menyebut pelaku kezalimannya. Kezaliman fulani, misalnya suatu kezaliman, pemerintah menetapkan sebuah peraturan A dan disepakati oleh semua ulama, disepakati semua tokoh, semua ahli bahwa itu adalah kezaliman. Maka dia menjelaskan letak kezaliman hal tersebut, dijelaskan letak kezalimannya tanpa menyebut pelakunya.
Ini jenis pertama. Dan dia mampu menjelaskannya. Dijelaskan sama dia. Nah, ini selamat. Ada jenis yang kedua yang lebih besar lagi pahalanya. Yaitu mengingkari secara terang-terangan. Mengingkari secara terang-terangan maksudnya bukan berdiri di atas mimbar, namun pelakunya tidak di hadapan dia. Pemerintahan yang sedang dia katakan zalim, telah memutuskan keputusan yang tidak pro kepada rakyat, tidak ada di hadapan dia. Ini terang-terangan yang berdosa. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai bentuk kezaliman. Kita bacakan fatwa Syekh. Kata beliau, wa hunaka farqun baina ayyakuna al-amiru wal awil hakimu alladhi turidu an tatakallam alaihi baina yadayka wa baina ayyakuna ghaiban. Ada perbedaan antara penguasa sedang ada di hadapan kita dengan yang tidak ada di hadapan kita. Li'anna jami'al inkarat al-waridah anis salaf kanat hasilah baina yadayil amir awil hakim. Pengingkaran secara terang-terangan yang dilakukan oleh salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai masa para ulama di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala, dilakukan di hadapan penguasa secara langsung. Kalau ada orang berdalih, yang saya lakukan di atas mimbar ini, saya mengingkari keburukan dan kezaliman para penguasa adalah bagian dari apa yang dicontohkan oleh salaf. Mustahil dia akan mampu mendatangkan contohnya. Itu yang harus diingat dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena seluruh yang dilakukan oleh salafun saleh, pengingkarannya di hadapan penguasa itu langsung. Pengingkarannya. Kalau yang di mimbar-mimbar kan yang hadir jamaahnya saja, tim dia saja, komunitas dia saja. Hanya untuk membakar semangat supaya nanti berdemo semangat demonya. Walaupun tidak ada nasi bungkusnya tetap semangat demo. Ya kan? Nah, seperti itu. Lalu kata Syekh di sini, bentuk kezalimannya bagaimana ketika mengingkari tidak di hadapan penguasa? Kata beliau, al-farqu annahu idza kana hadiran amkanahu ayyudafi'a an nafsihi. Pembedanya adalah ketika penguasa atau orang yang dituduhkan kepadanya kezaliman, kalau dia hadir, dia memungkinkan baginya menjelaskan sudut pandangnya. Kenapa sampai saya ambil keputusan ini? Ini sudut pandang saya. Ini tim ahli yang saya jadikan sebagai orang yang pemutus keputusan ini. Silakan tim ahli berbicara. Akhirnya kelabakan dia. Makanya kebanyakan yang kita dapati ketika dituntut untuk mendatangkan mendatangkan solusinya khilafah. Semua ingin khilafah. Cuma buletinnya akhirnya pasti khilafah. Apapun bentuk berita yang dibawakan ujung-ujungnya khilafah. Benar, solusi segalanya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan tegak khilafah. Solusi itu. Tapi solusi yang nyata untuk hal yang demikian rupa dengan sistem yang sudah ada, tidak bakal ketemu mereka. Sudah terbukti di luar Indonesia. Sempat mereka menjabat, orang dari kalangan mereka, yang meneriakkan harus tegak syariat ini dan itu. Hasil pemilu menang partainya, ya kan? Jadilah presiden dia. Ternyata apa yang terjadi? Sistem perizinan untuk tempat pembuatan khamar masih ada, bahkan diperpanjang lagi. Ini faktanya. Kita bicara fakta. Faktanya seperti itu. Kemudian ketika masalah bank-bank konvensional, ketika berbicara masalah liberal, ketika berbicara masalah LGBT dan sebagainya macamnya, mereka tetap melegalisir hal tersebut. Tidak ada perubahan sama sekali dengan penguasa yang sebelumnya. Tidak ada. Di luar negeri sana. Ya. Presiden yang satunya sudah terkudeta, diganti, dan yang satunya masih sekarang bercokol sebagai penguasa. Di negara itu. Ya. Yang dielu-elukan sebagai khalifah yang dijadikan percontohan. Raja Salman tuh nomor sekian, Raja Salman tuh. Itu. Ada contohnya, tidak perlu sebut negaranya.
Itu fakta yang membuktikan bahwasanya mereka tidak bisa juga mendatangkan mendatangkan solusi. Bahkan saat kampanyenya saja sudah di awal orang gay meminta untuk diiyakan, mereka ingin diberi legalitas. Iya, nanti saya akan pikirkan katanya. Dikasih legalitas akhirnya. Perayaan Hari Karbala hadir dia. Itu yang dielu-elukan. Dia masih jadi penguasa ya. Setiap kebaikan dia pasti dibesar-besarkan di media-media mereka. Tapi ketika yang pro dengan pemikiran ahlu sunnah wal jamaah, kebaikan-kebaikannya tidak berusaha dicari. Kalaupun terlihat, berusaha untuk didiamkan saja. Itulah keadaannya. Standar ganda mereka. Alhamdulillah sudah selesai masalah yang ini yang ridho dan dicela. Ridho itu hatinya tidak mengingkari, dapat dosa tetapi tidak sebesar dosa orang yang mengikuti ya. Tidak sebesar dosa orang yang mengikuti. Permasalahan ke-8, ke-9, ke-10 selesai dah. Permasalahan ke-8 penekanannya adalah berontak kepada penguasa dan memecah belah ada keterkaitan antara memberontak penguasa dengan memecah belah kesatuan kaum muslimin. Kalau dia berontak sama dengan dia memecah belah kesatuan kaum muslimin. Ini poin ke-8, masalah ke-8. Asal ada orang berontak, pada hakikatnya tidak dipandang si penguasanya. Yang dipandang adalah kesatuan kaum muslimin yang sedang dia pecah belah. Itu ya. Jadi intinya permasalahan ke-8 ini ingin menekankan, asal ada orang berontak saja, tidak dipandang di penguasanya zalim, kezalimannya level Al-Hajjaj ibnu Yusuf atau yang lebih zalim lagi daripada Al-Hajjaj ibnu Yusuf, sezalim Hitler umpamanya, tidak dipandang itu. Selama dia muslim, di tangannya tampuk kekuasaan, dia penguasa yang syar'i. Akhirnya yang dipandang adalah ketika dia berontak sama dia dengan memecah persatuan kaum muslimin. Itu masalah ke-8, intinya di situ. Masalah ke-9 itu adalah masalah syarat bolehnya berontak, yaitu kekafiran yang nyata dan disepakati oleh semua ulama. Itu kekafiran yang nyata. Syubhatnya, nah ini ulun jelaskan satu syubhat saja, sederhana syubhatnya. Mereka menyeriakan yang dibahasakan sebagai pensyariatan secara umum, at-tasyri' al-am, pensyariatan secara umum. Maksudnya begini, ketika ada satu komunitas minta izin untuk izin supaya banknya tetap jalan, bank konvensional nih, minta izin pendirian bank swasta atau bank pemerintahan yang bank milik pemerintah yang dia konvensional, yang masih bermuamalah dengan ribawi, diteken. Ini dibahasakan dengan at-tasyri' al-am, pensyariatan, membuat sebuah syariat. Ketika mengizinkan sama dengan menghalalkan. Ketika menghalalkan yang haram, kafir. Nah, itu prosesnya. Tetapi mereka membedakan. Kalau ada seorang ayah membelikan baju seksi untuk anaknya, terus dipakai oleh anaknya, dosa besar itu, tapi tidak kafir. Kenapa penguasa kafir? Karena yang ikut banyak, rakyat banyak, kena imbasnya. Jadi mereka membedakan antara seorang penguasa yang mengambil keputusan dosa, walaupun itu dosa besar, si ayah juga melakukan dosa besar, ayah ini tidak kafir kalau penguasa kafir. Itu syubhatnya. Dan itu tidak berlaku sama sekali. Tidak pernah ada seperti itu. Tidak pernah ada seperti itu. Dan tidak disepakati. Ini langkah awalnya untuk membendung syubhat ini. Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Ini adalah sesuatu yang menjadikan penguasa itu kafir. Kalaupun kita mau mengalah dalam debat, tidak ada kesepakatan, akhi. Sesuatu kalau kita ingin memponis seseorang itu kafir, harus disepakati oleh para ulama. Ini menjadikan pelakunya kafir. Salah satunya ya, dari sekian banyak. Walaupun syarat ini diperselisihkan sedikit oleh para ulama. Apakah menjatuhkan vonis kafir harus disepakati perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kafir? Ada yang menyelisihinya, namun sedikit.
Yang benar adalah perkataan itu harus benar-benar disepakati. Perbuatan itu harus disepakati. Dan di sini ditegaskan pada poin ke-9 ini, masalah ke-9, harus perkara yang nyata kekufurannya. Karena di sini dibawakan oleh penulis dalil hadis dari Ubadah bin Samit lalu dikompromikan dengan hadis Ummu Salamah. Hadis Ubadah bin Samit berbicara bolehnya berontak kalau kafir. Hadis Ummu Salamah tidak boleh berontak selama mereka sholat. Jelas ulama sepakat kalau meninggalkan sholat kafir, sepakat ulama. Nah, dari sini diambil kesimpulan perbuatan kekafiran yang membolehkan berontak adalah kekafiran yang disepakati kafirnya. Kalau tidak disepakati kafirnya, tidak bisa ente kafirkan. Karena dia tidak kafir, tidak boleh ente berontak. Nah, itu dia poin yang ke-9. Dan poin yang ke-10 ini agak panjang sedikit, ya. Namun penekanannya adalah kisahnya terkait dengan budak yang memaksakan diri untuk jadi penguasa. Seperti yang kita sudah jelaskan secara ringkas kemarin, yang namanya budak tidak boleh jadi penguasa. Namanya budak dia kan, lari dari tuannya, banyak pelanggaran yang dia lakukan. Namun kalau dia berkuasa, kata Rasulullah, tetap as-sam'u wa ta'ah, dengarkan dan taati. Luar biasa kan? Sudah ada diisyaratkan oleh Rasulullah pemimpin yang tidak menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan tentu dia tidak mungkin meneriakkan si budak ini ketika jadi pemimpin, tidak mungkin dia akan meneriakkan kita taat kepada Al-Quran dan Sunnah padahal kondisi dia sedang budak. Tidak mungkin dia teriakkan itu. Bisa difikirkan seperti itu kan? Masuk kan, logis kan? Sudah jelas di sini dalilnya. Tidak ada syarat, ya. Ini untuk syubhat mereka yang mengatakan harus meneriakkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang negara. Ini budak. Sudah dihukumi oleh Rasulullah harus didengarkan, ditaati walaupun dia budak. Ini poin yang ke-10 dan alhamdulillah selesai. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kalau sekiranya ada pertanyaan nanti aja di lain waktu saja, di forum luar saja. Pian tulis SMS KWA tanya ke pentia nomor ulun gitu aja supaya bisa lebih ini berbicaranya, ya kan. Itu yang ulun yakin banyak kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.